Kemudian setelah dikumpulkan, di capture dan sudah juga di print. Tadi kita memberikan kepada pihak penyidik untuk bukti tambahannya. Berikut juga hari ini sudah dilakukan klarifikasi terhadap klien kami Mbak Rizal sebanyak 19 pertanyaan. Pertanyaannya lebih kepada kronologis kejadian, hari dan waktu dan jamnya, dan kemudian kerugiannya apa. Sisanya kemungkinan insya Allah minggu depan kita akan menghadirkan saksi-saksi yang memang ada di tempat kejadian perkara, di mana pada saat waktu bersamaan Mbak Rizal membuka handphone dan mendengar berita lagi bersama dengan klien kami. Ya kan, pada saat kejadian yang bersangkutan lagi di mana, klien kami lagi ngapain, tahu informasi dari siapa, kemudian siapa saja yang di sekitarnya mendengar ataupun melihat pada saat Mbak Rizal mendapatkan informasi itu. Terus kemudian postingannya seperti apa, kan mereka lagi bersamaan nih pada saat itu, karena kan kebetulan masih di lingkungan manajemen ya kalau nggak salah. Jadi lebih ke kejadian pas saya tahu kabarnya gitu sih. Tapi sebenarnya curigain mah nggak ada, emang semuanya kan yang kita laporin kan yang kita berhasil lihat dan kira-kira mencemarkan nama baik, juga ikut apa sih sebarin link itu kan. Nah, masih sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kira-kira siapa aja bisa kita lacak sampai mana atau gimana kan masih banyak proses yang aku mesti lewatin dulu sampai akhirnya polisi juga bisa kerja lebih maksimal gitu kan. Udah berapa lama kalau sekarang masih sedikit. Kita nggak hafal kalau mengenai akunnya ada berapa itu banyak. Karena banyak, karena semuanya yang jadi dari Twitter, dari Instagram, tapi sedikit ya, yang lebih banyak tuh di Twitter sih yang kena banyak bisa. Cuman itu dia, dari semuanya kita nggak tahu apakah bisa benar-benar dapetin semua atau enggak gitu. Jadi aku lumayan deg-degan dari tadi juga ya, karena kan mereka juga menyebarkan semua ini kan lewat online, jadi ya bukti kita juga online semua. Merasa ngelihat tatapan mata orang, nggak tahu mikirin saya apa gitu. Cuman mungkin itu lebih ke otak saya sendiri yang juga mesti dikontrol segera, karena akan nggak baik juga kalau dibiarin. Karena kan sebenarnya nggak salah apa-apa. Berdampak ke kehidupan pribadi nggak sih, Sal? Ke kehidupan pribadi sih untungnya enggak, maksudnya yang terlalu parah enggak. Memang cuman lebih ke psikologi aja, merasa takut dijudge orang-orang aja sih paling itu. Mau konsul ke psikolog mungkin sama Ica? Belum, masih bisa ditanganin sama diri sendiri, mendekatkan diri sama Tuhan lagi ya, terus sama lingkungan sekitar juga support full. Sekarang masih kerja normal, kemarin masih nyanyi off air acara gathering. Dalam proses ada yang minta maaf akan dimaafin atau ngelanjut? Saya lihat-lihat dulu, saya juga orangnya sebenarnya nggak suka ribut. Tapi yang pasti kalau nanti misalnya bisa dapat siapa yang buat pertama, pasti nggak mau maafin sih, pasti saya proses gitu. Kalau yang lainan kita lihatlah segimana parah dia ngejelekin saya atau membuat nama saya jelek. Apa ya? Tapi yang pasti sih efeknya lumayan dari yang kemarin kita klarifikasi dan segala macam, bahwa Bang Sandi juga menginformasi secara terbuka untuk orang-orang, lumayan langsung, nggak terlalu heboh lagi ya, maksudnya udah pada ada yang dihapus-hapusin juga, ada yang apa gitu ya. Pasti lagi khawatir pasti pada ini ya, karena apapun yang dilakukan kayaknya cuma sepele. Kalau memang udah melanggar UU kita bisa bawa gitu ke sini, jadi ya siap-siap aja. Sengaja kan tuh, berarti udah lumayan masuk ke modus ini ya, mungkin emang ada bisnisnya kali, nggak ngerti deh. Kalau menurut abang gimana tuh, Bang? Nah, ini orang-orang nih bukan ranah kita juga, kan ranahnya bisa. Nantilah kita lihat perkembangannya. Baru dengar sih, jadi kalau emang ada begitu ya sangat disayangkan, ikut bersedih karena saya juga tahu sekali rasanya gimana gitu, apalagi teman sendiri ya. Jadi ya pasti support apapun lah secara mental dan apapun, kita di sini pokoknya. Artis nggak artis lah ya, untuk kayak gini kan perempuan pasti rugi banget rasanya. Tapi waspada gimana juga, orang kita nggak ngapa-ngapain juga kena gitu. Ini bener-bener random, jadi ya paling
penyuluhannya paling buat orang-orang yang janganlah iseng-iseng kayak gitu, karena ada peraturan hukumnya yang kalian bisa dikenain sanksi yang benar-benar gitu. Jadi nggak usah iseng-iseng gini lah. Terus buat yang lain penyuluhannya pada saat yang bersangkutan sudah Tetapkan. paling lebih kena. Tidak ada kendala, justru adalah saya ingin berterima kasih banyak karena ini memberikan kesempatan di konsernya Dewa Sang Pencipta. Dan pastinya ini adalah band yang sangat legend, dan dari dulu saya dengerin lagu-lagunya dan sampai akhirnya bisa berkontribusi dan juga berpartisipasi di konsernya ini, satu kebanggaan lah buat saya. Apalagi plusnya saya dikasih 2 kali manggung, manggung 2 kali nyanyi. Satu saya bawain lagu 2 Sejoli, terus yang kedua membawakan lagu cinta bareng sama Eva Celia. Jadi seneng banget karena aku ngefans banget sama Eva Celia. Aku ngikutin banget perkembangan musik dia, terus juga sampai lifestyle-nya juga ya dia jadi diri dia gitu. Jadi dia saking ngefansnya lah. Makanya tadi juga canggung pas lagi JR latihan segala macam. Tapi ya seru lah. Intinya tadi juga kan baru hari pertama ketemu JR, masih ada besok untuk JR. Jadi semoga nanti bisa menampilkan yang terbaik. Jadi kalau mau jujur, jadi dulu sempat ketemu di satu acara Jazz Traffic, tapi jauh-jauhan. Dia lagi sama papanya Om Indra Lesmana. Saya mau nyapa kan segen gitu loh, karena mereka senior segala macem. Jadi kayak hanya bisa menatapi dari luar sana, dari jauh sana. Cuman hati kecil berkata, suatu saat gue bisa kolaborasi sama lo. Terjadi lah di sana. Artinya mengagumi banget ya? Sebenarnya mengagumi sebagai musisi, dan saya mengagumi sebagai penggemar kepada Eva Celia, seorang penyanyi, dan bagus banget albumnya segala macem. Terus juga talentanya amat sangat luar biasa. Nah pas ketemu ya turun-temurun dari papanya kan, jadi luar biasa. Tadi pas awal ketemu sempat ngobrol apa aja mungkin? Sempat canggung, cuman kan ya kita sebagai laki-laki harus bisa mengawali itu semua. Jadi kayak tadi ya udah, karena fokusnya untuk belajar materi, terus juga materinya tentang cita-cintaan, jadi mau nggak mau cita-citaan, otomatis kita harus membangun chemistry secara kita sendiri tadi di saat latihan. Wah, pengen lagi lah, itu satu cita-cita juga lah, karena sama sangat mengikuti. Terus juga ya semoga ini awal juga ya, semoga dilihat juga lah respon dari masyarakat nanti ketika Iki duet sama Eva Celia itu seperti apa. Dan luar biasa lah, Eva Celia ada di konser ini keren, dan langsung aku berkesempatan untuk bisa tampil bareng dia. Saya nggak pernah malu untuk mengawali buat ngajak collab atau bikin lagu segala macem. Saya lebih vokal lah untuk hal-hal kayak gitu, karena kan buat majunya musik juga. Tapi ya tidak menutup kemungkinan lah, semoga juga Eva-nya denger kan. Waduh, kita profesional, kalau ada jalannya untuk mengembangkan musik bareng ya kenapa tidak. Tadinya kan gini, aku kayaknya mau pindah apartemen, tapi ternyata dibilang gini, enggak lah, aku sekarang mau di sini aja, ternyata enak, dekat kemana-mana, walaupun pandang suka. Ya udahlah, kata gue, kan lu sendirian ini tempatnya kecil, ngapain juga apartemen gede, orang dia sendirian, kayak emang aku dijelasin. Dan dia nice banget, kayak aku ninggalin duit gitu kan, masih ada nggak masih mah gitu. Terus ada berarti aku transfernya setiap awal bulan ya per bulan, kecuali kalau ada di toko. Kan aku sekarang aku batasin, kartunya juga dibatasin, jadi kalau tokonya di toko aku boleh beli ini nggak, Desember sekalian ngambil dia. Orang dia kan sebenarnya cuma 4 bulan, bisa biayain dia. Aku sih pengen, maksudnya kayak sekarang aja tuh pengennya tiap bulan pengennya ke sana gitu. Cuma ya Allah, izinnya aja kemarin dapat di direktur loh, izin. Karena kan aku punya streaming gitu kan, jadi ya jangan sering-sering. Masak, dia sekolah di lingkungan, jadi sekolah masak. Dia kan memang senang masak. Sekolah yang basicnya udah kelar kan. Tergantung anak-anaknya katanya sih. Karena kemarin ditanya di dalam bisnis, jadi dia oke, gue kan senang masak, siapa tahu bisa bikin restoran, terus bisa bikin brand apa ada di situ. Aku bilang ya kumpulin duit dulu, karena kan lu bukan anak orang kaya. Dulu deh, kalau tapi yang pasti sih dia pulang Desember, dia udah tanda tangan kontrak nyanyi sama label. Jadi aku bilang kalau pemainnya masih pada nyanyi sama main film sih, mendingan itu dulu deh, tracknya lumayan kan ya kan. Buat modal ember, jadi gitu buat nabungnya tuh dari kegiatan keartisannya dulu aja. Tadinya kan gini, aku kayaknya mau pindah
ada di toko, kan sekarang aku batasin, kartunya juga dibatasin, jadi kalau pokoknya di toko, aku boleh beli ini nggak? Desember sekalian ngambil dia, orang dia kan sebenarnya cuma 4 bulan, bisa biayain dia. Aku sih pengen, maksudnya kayak sekarang aja tuh pengennya tiap bulan pengennya ke sana gitu, cuma ya Allah izin aja kemarin dapat direktur loh izin. Karena kan aku punya streaming gitu kan, jadi ya jangan sering-sering. Masak, dia sekolah di lingkungan jadi sekolah masak, dia kan memang senang masak. Sekolah yang basicnya udah kelar kan. Tergantung anak-anak ya katanya sih, karena kemarin ditanya di dalam bisnis, jadi dia oke gue kan senang masak, siapa bisa bikin apa, terus bisa bikin brand apa ada di situ. Aku bilang ya kumpulin duit dulu karena kan lu bukan anak orang kaya. Kalau tapi yang pasti sih dia pulang Desember dia udah tanda tangan kontrak nyanyi sama label. Jadi aku bilang kalau pemainnya masih pada nyanyi sama main film sih mendingan itu dulu deh, duitnya lumayan kan ya kan. Buat modal ember jadi gitu, buat nabungnya tuh dari kegiatan keartisannya dulu aja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.